syair-syair yang ada. Begitu datang Suhaib, dan saya akan tantang dia berbicara apa nanti. Kata Abu Jahal, sebaiknya Anda tidak perlu berdekatan dengannya. Kenapa? Bahaya. Aku punya kata-kata lebih baik daripada perkataan siapapun. Kata Suhaib bin Samit. Datang berjumpa dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Suhaib, ya Suhaib, apakah engkau akan mendengarkan kata-kata yang aku ucapkan? Kata Suhaib, aku tidak akan pernah mendengarkan kata-katamu karena aku punya kata-kata yang jauh lebih baik. Penasaran Rasulullah. Coba sampaikan kepada aku apa kata-kata yang lebih baik daripada yang akan aku sampaikan. Dengarkan ya Muhammad. Ternyata dia menyampaikan kata-kata yang pernah disampaikan kata-kata ini oleh Luqman kepada anaknya yang tertulis di dalam Taurat. Bisa dipahami? Karena Luqman, nasihat Luqman ini terbagi dua. Satu, nasihat untuk akhlak. Yang kedua, nasihat untuk akidah. Bisa dipahami ya? Seperti misalnya dengan wala tamshi fil ardi marahan, seperti itu ya. Nah, Suhaib ibnu Samit menyampaikan kata-kata Luqmanul Hakim dalam Al-Quran ada, iya, dengan menyampaikan nasihat-nasihat tentang akhlak. Jangan sombong di muka bumi ini, karena sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa mendaki gunung, tidak bisa menjebol segala macamnya. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tarqal arda wa lan tablughal jibala tula, disampaikan. Ini kan ayat-ayat Al-Quran. Iya. Dan dia sampaikan karena ini ada di dalam Taurat. Nasihat Luqman kepada anaknya. Rasulullah mendengarkannya. Lalu Rasulullah bilang, terus dia bilang, segitu. Segitu dapatnya. Lalu Rasulullah mengatakan, aku akan melanjutkannya. Dilanjutkan oleh Rasulullah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata nishkur lillah wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Baru wa id qala Luqman libnihi ya wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Disampaikan. Baru di situ yang namanya Suhaib, ini sambungannya ini. Ini sambungannya ini. Dan memang dalam Taurat hanya menyampaikan tentang akhlak, tapi ini tentang masalah ibadah. La tusyrik billahi fa inna syirka la dzulmun adzim. Lalu kata Suhaib mengatakan, demi Allah, ini adalah satu kalimat yang sama yang ada di dalam Taurat, dan dalam beberapa riwayat Suhaib mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah. Subhanallah. Ini peristiwa yang keberapa? 4. Berkaitan dengan siapa? Suhaib ibnu Samit. Saya lanjutkan lagi. Ada lagi seorang yang namanya Tufail ibn Amr Al-Khuf'umi, kalau tidak keliru ya. Tufail ibn Amr ini adalah dari Jaziratul Arab Sayyidid Punten, dari kabilah Daus Punten, bukan dari kabilah Khuf'um, dari kabilah Daus, namanya Tufail ibn Amr ad-Dausi ataupun kabilah Daus, Sayyidud Daus. Subhanallah. Sama, ini kan sekarang ceritanya lagi pada apa? Lagi pada haji. Jadi kalau pada haji, pada apa semuanya? Pada ngumpul, pada datang. Termasuk di sini ada siapa tadi? Ada Tufail. Tufail datang, Tufail, bukan Tupai, Tufail. Iya, datang Tufail. Datang Tufail. Tufail biasa, begitu datang disambut dengan Abu Jahal. Tufail, kamu ini orang Masya Allah, ketua daripada Daus, keren, bagus, pintar. Ingat ya, di sana ada orang yang kurang waras. Jadi kalau kamu datang ke sana nggak usah didengar, aneh orangnya. Siapa namanya? Muhammad. Dan kemarin aja namanya Suhaib itu beriman, kacau itu. Suhaib malah ikut-ikutan Muhammad. Makanya saya sudah bilang, jangan dengar katanya, jangan dengar kata-katanya, sihir katanya itu. Suhaib aja kemarin beriman. Kalau kamu bagus, nggak usah dengar deh kata-katanya. Begitu ya. Suhaib hakim beriman, iya, gara-gara apa? Gara-gara dengar sihirnya dia. Waduh, takut. Maka Tufail masuk ke Mekah dalam keadaan menutup kurfus. Kurfus itu bahasa Arab, tapi kalau bahasa Sunda kerepus. Tahu kerepus? Kalau bahasa Arabnya kurfus. Kurfus itu adalah apa namanya ya? Kalau orang para pendaki kasih gini itu, kupluk. Hah? Kupluk, nah itu kupluk. Kurfus bahasa Arab, kerpus Sunda, kupluk. Nah kita punya topi kupluk. Jadi langsung ke telinga, trek, ketutup. Jadi telinganya itu ketutup. Iya, biar nggak denger apa-apa. Itu namanya apa? Apa namanya?
Kurpus. Masukin. Dia di kurpus. Rasulullah bilang, dikata, hai orang-orang yang berhaji, jangan sampai. Rasulullah sekarang ada di samping Ka'bah. Jangan sampai bersyirik talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Stop di situ, jangan dilanjutkan dengan mengatakan illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Saya sudah sampaikan bagaimana talbiyahnya syirik. Lalu dia disampaikan beberapa ayat oleh Tufail lagi tawaf. Dulu juga ada tawaf. Tufail lagi tawaf, mikir, karena aku ketua Daus, karena aku pinter, aku kan cerdas, ngapain juga takut dengerin Muhammad. Dibuka kurpusnya, kedengeran telinganya dan mendengar perkataan Rasulullah. Baru yang namanya siapa? Tufail. Enak juga ini ayat-ayat yang dibaca, enak juga, muter-muter nyangkut di depan Rasulullah. Lalu ngobrol bersama Rasulullah. Hanya dengan beberapa kalimat Tufail yakin kalau ini adalah kalam ilahi. Subhanallah. Kalau orang, masya Allah, melihat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Orang-orang cerdas, orang pintar melihat kata-katanya, segala macamnya. Ini adalah Nabi. Maka Tufail mengatakan, ya Rasulullah, aku yakin engkau Rasulullah dan bersyahadat. Beriman. Ibu bapak tahu setelah beriman, Tufail apa yang dia bilang? Ya Rasulullah, aku ini adalah sekarang menjadi orang beriman. Apa yang harus aku kerjakan? Berikan perintah kepada aku. Subhanallah. Baru beriman hari itu minta diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah katakan, selamatkan keluargamu dan kabilahmu dari api neraka. Subhanallah. Dalam Al-Quran ada qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kalau ibu, siapa saja sudah tahu tentang iman, tahu ilmu, apa yang harus dikerjakan, amalkan dulu ke keluarga. Ibu, kalau apa yang telah disampaikan di Rumil ini, pengajian dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, yang harus disampaikan pertama kali suami dulu. Iya, wah suaminya nggak dengar, ya sudah, gimana lagi? Insya Allah dengar dikit-dikit aja. BBM Pak, pengajian hari ini dibaca nggak dibaca, kita sudah mulai. Subhanallah. Iya. Ataupun nggak bisa pakai suara, sampaikan. Kalau dia malas baca, pakai suara. Subhanallah. Iya. Ini bagaimana caranya? Qu anfusakum. Ya Rasulullah, apa yang harus aku kerjakan setelah aku beriman? Selamatkan keluargamu dan kabilahmu. Subhanallah. Baik, dia berangkat menuju keluarganya. Daus. Kabilah Daus. Begitu dia datang, kegelapan. Gelap. Karena apa? Karena di perjalanan malam, dia gelap, nggak ada terang benderang. Allah berikan karomah. Karomah kepada Daus ini. Apa kepada apa? Tufail. Apa? Di keningnya antara mata kanan dan kiri itu keluar cahaya. Semprot. Jadi kalau mobil kayak lampu gitu. Iya, ada lampunya. Lalu yang namanya Tufail mengatakan, ya Rabb, terima kasih engkau telah berikan cahaya untuk kegelapan ini aku bisa melihat, tapi jangan di sini. Jangan di sini letaknya. Tolong pindahkan ke syaut. Syaut itu apa? Cambuk. Jadi taruhlah di sambuknya, setiap cambuknya diginikan, baru terlihat cahaya. Jadi seperti bawa apa? Senter. Akhirnya dipindahkan ke sana. Itu karomah yang Allah berikan kepada siapa? Tufail. Tufail. Iya, Tufail. Tufail mendapat karomah, langsung cambuknya mengeluarkan cahaya. Sampailah ke kabilah Daus. Setibanya di kabilah Daus, saya sampaikan ibu, kalau suami pulang haji kira-kira disambut nggak? Iya. Terus suaminya begitu disambut oleh ibu, bahagia nggak kira-kira? Iya. Bahagia. Ini Tufail begitu habis haji disambut oleh keluarganya. Ayo datang, wahai ayahku datang, wahai suamiku datang. Nggak senyum. Itu aja. Bagaimana perjalanan? Biasa. Enak hajinya? Bagus. Sudah makan? Belum. Senyumnya hilang. Nggak ada hilang. Sampai kalau biasa bertatapan, ini setiap menatap buang muka, buang muka. Bingung keluarganya kan? Kalau diajak bicara secukupnya, tatap wajah secukupnya. Akhirnya keluarganya bertanya, ya Tufail, apa yang membuat anda seperti ini? Lalu kata Tufail mengatakan, demi Allah, pembicaraanku haram untuk kalian, tatapanku haram untuk kalian. Subhan, komunikasiku haram kepada kalian, kecuali kalian sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Siapa Allah dan Rasulnya itu? Muhammad Rasulullah. Maka siapa itu Muhammad? Disampaikan oleh Tufail, maka keluarganya beriman kepada Allah dan Rasulnya karena Tufail. Subhanallah. Setelah itu dikumpulkan kaumnya, kumpulkan kabilahnya,
Lalu Tufail mengatakan, ya kaum, wahai kaum, sesungguhnya aku haramkan pembicaraanku untuk kalian. Aku haramkan mataku untuk melihat kepada kalian. Aku haramkan aku untuk komunikasi dengan kalian sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Rasulullah sudah ada di kota Mekah dan aku bersaksi la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jika kalian ingin berkomunikasi denganku, masih ingin menjadi rakyatku, ingin berhubungan denganku, bersyahadatlah. Maka satu kabilah bersyahadat. Tufail, Masya Allah, Ibn Amr, luar biasa. Ini pas mau haji. Peristiwa keberapa nih? 5. Keenam. Peristiwa keenam ini adalah, subhanallah, peristiwa keenam ini adalah pembukaan hijrah ke kota Madinah. Karena Rasulullah akan hijrah ke kota Madinah. Jadi poin yang keberapa sekarang ini? Yang kelima ini adalah bisa disampaikan dengan judul baru Tola'ul Hijrah. Artinya adalah punten, tanda-tanda ataupun apa ya, muqaddimah hijrah. Yang keenam, poin yang keenamnya. Poin keenam ini adalah awal mulanya Rasulullah hijrah, tangga menuju hijrah. Kan Rasulullah datang ke Madinah nggak ujug-ujug tiba ke kota Madinah. Di Madinah harus disiapkan dulu. Nah, di yang poin keenam ini adalah dikasih judul baru Tola'ul Hijrah, artinya boleh dikatakan percikan hijrah. Jadi percikan hijrah. Hijrah itu sudah mulai, cahayanya sudah terlihat di sini nih, di keenam ini, percikan hijrah. Bagaimana percikan hijrah ini? Bulan depan kita sampaikan, insya Allah. Iya. Jadi bunda kalau ingin tahu tentang hijrah bagaimana ujung-ujung ke kota Madinah, bulan depan. Jadi bunda Tola'ul Hijrah, kan ada Tola'al Badru Alaina. Bulan depan haji, berarti setelah haji. Tola'ul Hijrah. Jadi Tola'ul Hijrah kan ada Tola'al Badru Alaina. Tola'a itu apabila telah terbit matahari itu baru truk keluar. Iya, matahari terluar itu Tola'al Badr ataupun bulan. Punten, ketika bulan sudah terlihat itu Tola'a, sudah terlihat. Jadi ini percikan sudah terlihat lambang hijrah, sudah terlihat cahaya hijrah. Maka cahaya hijrah ini terlihat di poin ke-6. Saya tidak bisa menyampaikannya karena apa? Karena tidak mungkin diputus. Iya, tidak mungkin diputus. Untuk lebih pahamnya nanti yang akan datang judulnya adalah Tola'ul Hijrah. Silahkan, masih ada kesempatan kalau ada bertanya 10 menit sebelum kita tutup. Ada bertanya? Mangga silahkan. Allah ibarik fiik. Yang mana? Ada maksud mukjizat itu. Sebetulnya ada bagian dari mana mukjizat. Iya. Dalam mukjizat. Ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, silakan. Iya, silakan. Itu ada belakang loh. Baik, ini pertanyaan titipan. Saya sudah coba menjawab tapi masih takut kurang lengkap atau salah gitu tadi. Iya. Jadi beliau ini suaminya bekerja lama sekali, hampir 5 tahun di perusahaan yang membuat minuman keras. Iya. Nah sekarang sudah berhenti Tapi kan selama sekian tahun itu gajinya itu kan dikumpulkan tuh. Nah itu mereka ada menggunakan untuk usaha. Nah itu bagaimana gitu ceritanya? Dia takut hasil Iya. dari Hasil daripada gaji di situ. Itu, iya. Kalaupun haram atau bagaimana itu sebaiknya diapakan gitu. Iya. Iya, jazakumullah khair. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam. Tapi yang jelas setelah dia keluar daripada pekerjaannya itu adalah suatu hal yang sangat positif, baik sekali. Jazakallah khair. Semoga Allah berikan rezeki yang lebih berlimpah dan banyak kepadanya karena berani meninggalkan sesuatu yang haram. Selanjutnya bagaimana rezeki yang telah dia dapatkan selama dia kerja sementara kerjanya di tempat yang jelek, yang buruk. Apabila dirinya awalnya memang tidak tahu,
iya nggak ada masalah, lanjutkan, mungkin tidak ada masalah seperti. Tapi kalau seandainya memang tahu dari dulu juga haram, tapi dia tidak tahu, yang penting saya kerja, itu berarti masuk dalam ketidaktahuan. Kalau dirinya tahu ini memang haram tapi dia dikerjakan segala macam, lalu dapat hasilnya, tobat pada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia keluar dari tempat itu. Adapun rizki yang ada tetap berjalan, namun bersihkan dengan cara infak, sedekah, dan ya pastinya tobat. Infak, sedekah, segala macam dia hal-hal yang baik, tobat yang baik, dan tidak menyentuh tempat itu lagi. Wallahu a'lam. Syukran, Allah barik fiik. Assalamualaikum. Alfian tuh pernah sempat terangin tuh yang kalau kita makan di restoran, kalau bisa itu jangan ada yang menu babinya, maksudnya kita jangan makan di restoran itu. Tapi ini misalnya kita sedang makan, terus itu ataupun kita sedang ke makan makanan haram seperti kayak babi atau apa, itu saya baru ini dengar katanya buat mensucikan kita harus makan 7 kali tanah gitu, bisa apa? Punya 7 kali tanah itu benar nanti. Seingat saya sih itu kan yang kalau kita kejilat anjing gitu ya, yang kita. Nah cuma maksudnya karena ini yang ngomong kayaknya meyakinkan, saya juga sempat agak-agak bingung. Oh begitu ya, kalau kita makan babi harus punya 7 kali tanah itu benar kan enggak? Kalau yang benar sebenarnya seperti apa? Kalau kita misalnya pernah memakan di restoran yang memang dia ada menu babinya, tapi kita nggak makan babinya gitu. Nah itu bagaimana lagi? Ya. Jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya kita melihat dalam satu restoran ternyata di situ ada babinya ataupun unsur babinya, sebaiknya, bukan sebaiknya, memang lepaskan saja, karena memang takut bercampur dengan berbagai macam hal. Lepaskan saja dan tidak datang lagi ke tempat itu. Mengeri sekali. Iya. Selanjutnya saya rasa ini punten. Saya rasa tidak ada di antara kita yang bersih daripada lemak babi. Dari permen mungkin kita sudah, dari es krim mungkin sudah. Mungkin dari obat mungkin pernah masuk. Mungkin dari makanan kita juga pernah masuk. Seperti itu. Apalagi yang kosmetik, apalagi yang sering keluar negeri ke sana kemari mungkin tidak bisa lepas daripada itu. Walaupun ada label halal segala macam, belum menjamin hal itu adalah bersih daripada lemak babi seperti itu. Bagaimana? Saya rasa mungkin seperti itu, karena tidak usah jauh-jauh. Saya pernah terjadi di perjalanan pulang ke Tasik, di satu tempat yang agak hutan-hutan di situ. Saya tidak sampaikan tempatnya takut jadi fitnah ya, karena banyak di situ. Saya makan di situ. Setelah makan di situ, subhanallah, kita kan suka pengen diangetin teh gitu ya, teh ke dapur gitu lah. Ternyata ketahuan babi hutannya ada di situ. Maksudnya seperti itu. Makanya saya tuh udah, padahal berapa kali saya makan di situ gitu ya. Dan kayaknya enak banget gitu. Ya, enak banget. Pantesan ini saya nanya, ini apa? Ini lidah. Ini apa? Lidah gitu ya. Saya langsung kaget, agak shock juga. Tapi ini gimana lagi gitu ya. Alhamdulillah untung tidak suruh ngunyah tanah kayak tadi. Iya. Tapi cukup dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tobat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak untuk kesana lagi, dan istilahnya itulah yang harus dilakukan. Jadi tetap tobat. Saya rasa tidak ada yang bersih, tapi dengan seperti itu kita alhamdulillah punya MUI, maka serahkan saja kepada ahlinya dalam masalah ini. Tawakkal 'ala Allah, kalau sudah dikatakan halal, halal. Tapi kalau seandainya belum, alangkah baiknya tidak. Karena apa? Ada beberapa makanan yang di beberapa supermarket ini yang tidak ada halalnya, masih ada sekarang juga tuh. Dari model segala macam nggak ada halalnya. Ada yang namanya apa, saya lupa namanya, yang kayak botol tempat kok itu, produknya itu kayak Pringles gitu kan. Ada beberapa yang tidak ada halalnya, ada beberapa hal yang belum ada halalnya. Iya, makanya saya katakan ini kayaknya nggak ada halalnya. Pastel apa ya, kalau pas lagi lebaran tuh kirim tuh apa namanya tuh, parcel. Iya, pastel lagi, parcel. Maklum saya nggak pernah kirim gituan. Jadi datang parcel, begitu lihat anak-anak, nggak ada halalnya, banyak dikumpulin, nggak ada halalnya, gimana coba? Ngeri kita. Iya, makanya kalau seandainya hal itu terjadi, kita cukup bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan hati-hati ke selanjutnya untuk tidak mengkonsumsi hal yang seperti itu lagi. Ya, apa saja. Lihat label halalnya. Jadi alhamdulillah kalau kita punya kehati-hatian seperti itu, baik apa yang namanya bagian daripada apa, berbentuk roti, berbentuk permen, berbentuk apa, stop saja dulu. Walaupun memang itu rasanya enak, siapa tahu kita bisa menjadi ahli surga gara-gara itu. Ya, siapa tahu kita menjadi ahli surga. Lihat bumbu, nggak ada halalnya, simpan. Siapa tahu gara-gara itu kita menjadi ahli surga. Iya, dan ahli surga itu bukan
didapatkan oleh orang yang rajin ibadahnya, rajin puasa. Bukan itu saja, tapi ahli surga itu juga bisa didapatkan oleh orang-orang yang kira-kira menurut kita itu adalah amalan kecil, tapi justru itu adalah menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga perut kita agar tidak dimasukkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Syukran. Allah ibarik fiik. Kenapa? Enggak, begitu saya udah gagap untuk bicara susu tetangga itu ya. Kadang-kadang gagap sih kalau lagi tidur. Ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita ma'jur insyaallah Subhanahu wa taala. Insyaallah Kamis depan kita jumpa lagi. Pelajarannya apa, Ri? Fikih. Insyaallah kita akan berjumpa dengan pelajaran fikih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Saya nggak ada, udah. Paling ke Tasik ada, kalau mau saya ke Tasik ada yang perlu diberesin aja. Oh ya, karena langsung ke kajian. Tapi saya takut kalau sempat ke Tasik, kalau nggak sempat saya nggak, lihat situasi. Tapi saya ikut berduka cita, Bi. Iya. Salam Umi, Bi. Saya merasa langsung Soalnya kan saya ketemu Umi beberapa kali ya. besok kajiannya dari